Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 23 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sebanyak 1.224 jamaah calon haji Kabupaten Pandeglang mengikuti bimbingan manasik haji reguler tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan 7 orang menjadi anggota KPU Provinsi Banten. Kelompok masyarakat Kelurahan Purwakarta, Kota Cilegon, meluncurkan termin pertama program pembangunan sarana prasarana lingkungan warga atau SALIRA. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 1.224 jamaah calon haji asal Kabupaten Pandeglang mengikuti bimbingan manasik haji reguler di Pondok Pesantren Darul Hasan II, Kecamatan Koronjong, Kabupaten Pandeglang. Ke-1.224 jamaah calon haji tersebut akan terbagi dalam 5 kloter keberangkatan, di mana kloter pertama akan diberangkatkan pada tanggal 28 Mei mendatang. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Sebanyak ribuan jamaah calon haji mengikuti bimbingan manasik haji reguler tingkat Kabupaten Pandeglang 2023 di Pondok Pesantren Darul Hasan II, Kecamatan Koronjong, Kabupaten Pandeglang. Jemaah yang mengikuti bimbingan manasik haji terbagi dalam 5 kloter dengan keberangkatan kloter pertama pada tanggal 28 Mei 2023. Kepala Seksi atau Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kemenak Pandeglang, Haji Khalid saat ditemui pada hari Senin 22 Mei 2023 mengatakan bahwa manasik tingkat Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, sehingga kegiatan manasik ini full diikuti oleh seluruh jamaah haji se-Kabupaten Pandeglang yang jumlahnya sebanyak 1.224 jamaah. Sebanyak 1.224 jamaah yang mengikuti bimbingan manasik haji tersebut berhak berangkat tahun ini. Awalnya, jumlah jamaah calon haji yang berhak berangkat hanya 1.179 orang. Namun, terjadi penambahan jumlah jamaah cadangan. Ditambahkan Khalid, pada minggu malam ada keputusan atau penetapan untuk memenuhi kuota yang kurang. Pandeglang mendapatkan kuota tambahan sebanyak 131 jamaah, sehingga jumlah yang berangkat yang awalnya 1.179 menjadi 1.224 jamaah. Khalid mengungkapkan bahwa banyak jamaah calon haji tidak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023. Dari jumlah jamaah berhak lunas sebanyak 1.419 jamaah, namun yang melunasi berjumlah 1.092 jamaah sampai batas akhir pelunasan tanggal 19 Mei 2023 lalu. Dan Kementerian Agama Pandeglang menetapkan untuk jamaah Pandeglang yang berhak berangkat sebanyak 1.224 jamaah dengan kloter keberangkatan pertama akan diberangkatkan pada tanggal 28 Mei 2023. Teruntuk para calon jamaah haji tingkat Kabupaten Pandeglang, syukur alhamdulillah jamaah sekalian bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga diberikan kesehatan serta khusyuk selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur serta bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, setelah melalui proses seleksi dan tes, KPU Republik Indonesia
menetapkan 7 orang sebagai anggota komisioner KPU Provinsi Banten periode 2023-2028. Ketujuh orang komisioner KPU Provinsi Banten yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan menghadapi sejumlah tugas dan pekerjaan, diantaranya verifikasi administrasi bakal calon legislatif DPRD Provinsi Banten dan DPD RI. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan 7 orang menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2023 hingga 2028. Keputusan ini ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2023. Sebelum ditetapkan 7 orang menjadi anggota KPU Banten, ada 14 nama yang dikirim tim sel ke KPU RI berdasarkan hasil tes, diantaranya tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Banten. 7 nama yang ditetapkan KPU RI menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum Banten periode 2023 hingga 2028 semuanya laki-laki. 7 nama tersebut diantaranya ada Munawar, A.A. Satibi, Ahmad Sujai, Ahmad Subakja, Muhammad Agus Salim, Muhammad Ihsan, dan terakhir Muhammad Ali Zainal Abidin. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini akan dihadapkan pada sejumlah pekerjaan, diantaranya verifikasi administrasi atau berminat bakal calon legislatif DPRD Banten dan DPD RI. Dari nama-nama yang ditetapkan menjadi anggota KPU Banten, banyak diantaranya sudah berkecimpung sebagai komisioner KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Seperti Munawar dan Ahmad Sujai, sebelumnya komisioner KPU Pandeglang. Muhammad Ali Zainal Abidin adalah Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Dengan pengalaman sebagai komisioner KPU Kabupaten dan Kota, diharapkan dapat mengemban amanah sebagai komisioner KPU Provinsi Banten. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, kelompok masyarakat atau Pokmas Kelurahan Purwakarta Kota Cilegon meluncurkan termin pertama pembangunan sarana dan prasarana lingkungan warga atau SALIRA dengan melibatkan RT RW dalam proses pembangunannya. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio KIS FM Cilegon. Kelompok masyarakat atau Pokmas Kelurahan Purwakarta melakukan peluncuran termin 1 program sarana dan prasarana lingkungan rukun warga atau SALIRA. Dalam proses pembangunannya, Pokmas langsung melibatkan RT dan RW. Ketua Pokmas Kelurahan Purwakarta Oman menyampaikan, melibatkan masyarakat langsung sebagai pihak yang membangun agar partisipasi semakin meningkat. Sebab, ia menargetkan 10% partisipasi masyarakat ada dalam SALIRA. Oman menambahkan, total ada sebesar 600 juta rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan SALIRA di 6 RW, di mana untuk termin awal dilakukan dengan 40% anggaran. Lurah Purwakarta, Sri Mulia mengungkapkan pihaknya berharap Pokmas dalam mengelola anggaran tersebut bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dalam setiap pengerjaan jangan sampai melenceng dari aturan RAB dan perencanaan yang sudah dibuat. Lia, panggilan akrab Sri Mulia menambahkan, soal partisipasi warga jangan hanya sebatas pembangunan saja, namun juga dalam hal menjaga hasil pembangunan yang sangat penting. Hal senada disampaikan Camat Purwakarta Ikhlasinufus. Diungkapkannya semua Pokmas harus bekerja dengan amanah, sehingga alokasi anggaran pembangunan bisa benar-benar hasilnya berkualitas. Ikhlas menjelaskan, pihaknya berharap semua warga di Kecamatan Purwakarta juga mendukung penuh program yang sudah dilakukan Pemkot Cilegon tersebut, sehingga hasilnya bisa menyelesaikan problem pembangunan di lingkungan. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.